Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 7.326. Nah, di video ini coba analisa beberapa saham yang saat juga mulai bangkit mengikuti IHSG yang sebelumnya masih bergerak downtrend. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham TINS. TINS hari ini naik lumayan tinggi, hampir 10% ke harga 1180. Secara teknikal bisa kita lihat, TINS sebelumnya sempat bergerak uptrend setelah berhasil rebound dari garis EMA 50-150, satu mulai naik, sempat menyentuh ke 1500 beberapa kali mencoba break, TINS gagal break dan bisa kita lihat setelah itu malah turun bawah garis EMA 50. Minggu lalu TINS sempat berada di bawah garis, atau minggu ini TINS sempat menyentuh atau berada di sekitar harga 1050, tapi 2 hari terakhir jika kita perhatikan TINS berhasil bangkit dan naik di atas garis EMA 150. Jadi saatnya garis EMA 150 sekitar 1095, secara candle belum terkonfirmasi break untuk daerah supportnya. Ya, walaupun sempat ditutup di sekitar 1050, candlenya masih bisa bertahan dari rebound. Jadi masih berupa daerah support, sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 1235 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sehingga memang TINS walaupun 2 hari terakhir bergerak naik, ini belum bisa kita konfirmasi uptrend. Tapi minimal masih bisa bertahan di garis EMA 150. Dan untuk TINS jika kita perhatikan, kenaikan tinggi hari ini asing juga terpantau masih terus distribusi dengan jumlah lumayan besar. Kemarin juga pada saat kenaikan 2% asing masih keluar. Dan cara keseluruhan jika kita lihat dalam 2 minggu ini asing memang mulai keluar dari saham TINS. Sebelumnya asing memang terus masuk akumulasi. Tapi di broker summary jika kita perhatikan kenaikan hampir 10% ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi secara teknikal apabila teman-teman sudah punya TINS masih bisa di hold. Tapi apabila teman-teman dapat di sekitar 1050 sampai garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit apabila TINS ternyata minggu ini atau 1 minggu ke depan mencoba naik di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal break. Karena jika terpantau masih gagal break garis EMA 50, secara teknikal TINS masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun mengetas garis EMA 150 ini atau di sekitar harga 1100. Jadi pelaman take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Selanjutnya jika kita perhatikan gudang garam hari ini juga naik 5% lebih ke harga 13.350. Secara teknikal juga gudang garam trennya masih bergerak downtrend. Jika kita perhatikan sebelumnya juga gudang garam sempat menyentuh sekitar harga 14.500, berhasil rebound, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal dan masih melanjutkan low. Jadi masih turun menembus support 14.500 dan lanjut turun dan bisa kita lihat sempat menyentuh sekitar harga 12.550 minggu ini. Jadi hari ini mengetes harga 12.550, hari Selasa bisa bertahan dan hari ini kembali rebound. Dan jika kita lihat sebelumnya beberapa kali mencoba untuk naik di atas 13.500, gudang garam selalu gagal, selalu tertahan dan melanjutkan penurunan. Jadi menarik jika kita pantau gudang garam ternyata minggu ini berhasil naik di atas 13.500. Karena apabila berhasil break, ada potensi untuk mulai terbentuk high low dengan target kenaikan terdekat di garis EMA 50 di harga 14.200 sampai 14.500. Jadi secara teknikal memang masih belum oke, masih belum aman, tapi masih menarik untuk coba dipantau atau trading jangka pendek apabila gudang garam berhasil break 13.500. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, belum sempat dapat di sekitar 12.500-an, masih bisa pantau untuk buying breakout. Tapi jika terpantau ternyata minggu ini gudang garam mencoba break resisten ini masih gagal, secara tren ini masih belum oke, masih ada potensi untuk kembali melemah ke harga 12.550 sampai 12.500. Jadi lebih oke adalah buying breakout daripada kita buying support. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar harga bawah ini, pertimbangkan untuk take profit apabila gudang garam ternyata tetap kesulitan untuk break resisten ini. Oke, selanjutnya jika kita lihat untuk Tekim juga secara tren masih belum oke, masih bergerak downtrend, tapi ini juga sama menarik karena saat ini mencoba untuk break 6.400. Dan kenaikan hari ini juga lumayan tinggi dengan candle yang sangat solid, sehingga potensi untuk konfirmasi break 6.400 sangat besar untuk minggu ini. Jadi potensi Tekim untuk minggu ini lanjut naik menuju garis EMA 50 sangat besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham Tekim di sekitar support 6.200 atau yang saat ini sudah berhasil entry di sekitar 6.400, menurut saya bisa hold selama 6.400 tidak tembus, atau pertimbangkan juga tetap untuk swing
Karena garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten. Karena apabila ternyata tetap gagal break juga sama, secara tekniknya masih belum oke. Dan bisa kita lihat di sini juga sama. Sebelumnya Tekim juga mulai sideways setelah menyentuh 7.200, tapi beberapa kali mencoba break garis EMA 50 dan garis EMA 150 ternyata gagal dan bisa kita kembali melemah. Jadi ini juga sama, walaupun saat ini sideways berhasil rebound, tapi jika terpantau mencoba break resisten yang masih gagal, tetap secara teknikal masih akan sideways. Dan untuk Tekim, jika kita perhatikan di broker summary, asing 2 hari terakhir sudah mulai masuk. Dan kenaikan 5% lebih hari ini juga terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk yang belum entry, masih bisa coba pantau, tapi lebih oke adalah wait and see kembali di 6.400. Karena kenaikan saat ini sudah dekat dengan resisten di 6.700 dan 6.800. Jadi jangan sampai teman-teman entry di harga atas dan ternyata gagal break dan mulai melemah kembali, sehingga teman-teman akan loss. Karena secara tren, ingat saat ini walaupun naik 5%, ini belum ada tanda-tanda reversal dari downtrend menuju uptrend. Selanjutnya untuk saham Pertamina, bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke harga 1000. Jadi secara teknikal saham Pertamina juga secara tren masih belum oke, dan ini juga menarik. Ini bisa kita jadikan contoh kasus juga kenapa alasan saya bilang harus hati-hati apabila gagal naik di atas garis EMA. Sebelum juga Pertamina mulai sideways di sekitar 1120, mencoba break beberapa kali, ternyata gagal dan bisa kita lihat masih melanjutkan low-low. Jadi tetap saja masih belum aman jika gagal break. Di sini bisa kita lihat berhasil rebound, tapi pada saat berhasil break maka secara tren oke, mulai naik ke harga 1300 yang sebelumnya memang beberapa kali menahan kenaikan dari saham Pertamina. Jadi selama masih gagal naik, itu tetap secara teknikal untuk tren jangka menengah masih belum oke dan masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Tapi untuk Pertamina, candle hari ini memang tidak begitu oke, karena mencoba naik dari 1000 masih gagal, sempat menyentuh 1030 sehingga ini terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan untuk Pertamina, jika kita perhatikan di broker summary, asing masih terus keluar. Dan kenaikan 4% lebih ini memang ini ada akumulasi, tapi hanya akumulasi kecil. Jadi untuk Pertamina, menurut saya masih belum begitu aman. Apabila terpantau ternyata Pertamina besok atau 1 minggu ke depan mencoba bertahan 1000 masih gagal dan kembali berada di bawah 1000, secara teknikal ini masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dan target penurunan terdekat tetap di sekitar 950 yang merupakan resisten terdekat. Dan masih ada potensi untuk lanjut turun ke harga 900 sampai 880. Jadi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 945 sampai 950, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Pertamina ternyata gagal bertahan di sekitar harga 1000. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.